berkata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, maka ketika proses pembelahan dadanya Nabi, sesungguhnya Nabi itu disucikan, atau ketika prosesnya itu Nabi itu tidak dibasuh dengan air yang berasal dari surga. Tapi Nabi itu air yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah airnya air Jam-Jam. Nah, air Jam-Jam ini asalnya juga air yang berasal dari surga. Jadi air Jam-Jam itu asalnya dari surga. Sumastaqarra fil ardi, maka kemudian Allah itu menetapi air Jam-Jam itu untuk senantiasa ada di bumi. Faurida bidzalika, maka Allah itu menghendaki hal yang demikian. Jadi Allah itu kepengen air Jam-Jam itu ada di bumi. Kenapa? Baqaul barakatihi sallallahu alaihi wasallam fil ardi. Karena Allah itu ingin menetapkan air Jam-Jam itu berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga air Jam-Jam sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air Jam-Jam itu asalnya dari surga. Jadi karena berkahnya Rasul, karena berkahnya Nabi kita, air Jam-Jam itu akan senantiasa ada di bumi. Makanya air Jam-Jam itu mahal. Jadi kalau antum beli air Jam-Jam 5 liter, dulu 300.000 kalau nggak salah, sekarang nggak tahu berapa. Makanya mahal. Makanya kenapa orang kalau bisa pulang haji itu yang dikejar itu air Jam-Jam? Ya karena memang mahal airnya, susah, di kita nggak ada. Adanya cuma di Mekah. Jadi sumber air Jam-Jam itu di Mekah. Jadi air Jam-Jam itu mahal. Nah, kalau dulu jamaah-jamaah haji kalau pulang dari tanah suci itu biasanya bawa air Jam-Jam itu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau jamaah haji itu air Jam-Jam itu ada yang dibawa untuk tawaf, nanti buat pulang, dibawa buat sa'i, nanti buat pulang, dibawa ke padang Arafah, nanti buat oleh-oleh pulang. Karena menginginkan kebarokahannya. Makanya ada istilah kalau di kita tuh, air Jam-Jam yang asli di Mekah sama yang beli di sini kadang-kadang ada ngerasa beda. Iya kan? Itu mah menang beli di Peda Aulia, pengen yang langsung dari Mekah, padahal ya sama sebetulnya. Nah, meskipun memang banyak di antara ada oknum-oknum itu yang memalsukan air Jam-Jam. Nah, tapi itu pasti ketahuan karena beda. Jadi kalau istilah di air itu ada pengukuran pH. Jadi kalau air Jam-Jam itu pH-nya paling tinggi, kandungan airnya itu paling bagus. Nggak ada yang bisa nandingin air Jam-Jam, air apapun itu. Kenapa? Karena air yang berasal dari surga. Wa qala ghairuhu lima kana ma'an zamzam aslu min utihi Ismail sallallahu alaihi wasallam wa qad rubbiya alaihi wa nama alaihi qalbuhu wa jasaduhu wa sahibuhu wa sahibul baldatil mubarakah. Dan ulama yang lain telah berkata bahwasanya air Jam-Jam itu asalnya itu adalah ketika ada di zaman Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ismail alaihissalam ini, beliau ini adalah merupakan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibundanya Siti Hajar alaihissalam. Jadi ada yang mengatakan ya air Jam-Jam itu asalnya ketika di zamannya Nabi Ismail. Maka ketika Nabi Ismail menangis ketika sedang ada di dalam pangkuannya Sayyidah Hajar alaihissalam, maka beliau itu mencari air karena ketika itu di Makkah tanahnya yang gersang, air sulit untuk didapatkan. Makanya beliau Sayyidah Hajar sebagai seorang ibu, karena
nuraninya ibu itu tidak akan pernah bisa melihat anaknya itu kesakitan, tidak akan pernah bisa melihat anaknya itu sedih, tidak akan pernah bisa melihat anaknya itu sengsara. Itu sifat nuraninya ibu-ibu perempuan. Nah, maka ketika itu Sayyidah Hajar itu beliau itu mencari air, maka kemudian beliau mencari air itu ke Bukit Sofa. Kemudian di Bukit Sofa nggak ada, ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah nggak ada, terus Bukit Sofa sampai bolak-balik sampai 7 kali. Nah, makanya kenapa sa'i itu disyariatkan itu 7 kali putaran. Maka setelah adanya ikhtiar, kemudian Sayyidah Hajar ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah keluar air Zam-Zam. Wa qad rubiya 'alaihi wa nama 'alaihi qalbuhu wa jasaduhu wa sara wa sahibuhu wa sahibul baldatil mubarak. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah memelihara kepada air Zam-Zam, sehingga air Zam-Zam itu senantiasa ada, atau bahasa kita itu mendarah daging lah, mendarah daging di dalam dirinya Rasulullah SAW, juga ada di dalam jasadnya Nabi SAW, sehingga beliau itu adalah menjadi pemiliknya dari air Zam-Zam. Jadi bukan Nabi Ismail. Di ulama yang lain mengatakan justru Rasulullah itulah yang menjadi pemiliknya air Zam-Zam. Kenapa? Karena berkat Rasulullah SAW, maka kota suci Mekah menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Maka ketika proses pembalahan dadanya Nabi itu, malaikat Jibril membasuh daripada dadanya Rasulullah itu ya dengan air Zam-Zam itu. Maka harusnya Nabi yang menjadi pemiliknya air Zam-Zam ini. Kenapa? Nasaba ayyakuna waladuhu shadiqul masduq kadang. Juga Nabi SAW, beliau juga merupakan keturunan, anak keturunannya daripada Nabi Ismail alaihis. Jadi Nabi Muhammad itu datuk-datuknya yaitu Nabi Ismail. Makanya para nabi itu semuanya nyambung, nasabiahnya itu nyambung. Sampai Nabi Adam nyambung, dari Rasulullah sampai Nabi Adam itu nyambung. Nah, jadi Rasulullah SAW itu adalah anak keturunannya daripada Nabi Ismail alaihissalam. Wa lima fihi min al-isharati ila ikhtisasihi bidzalika ba'dahu fa innahu qad sarat al-wilayatu ilaihi fil fath. Dan ini pun menjadi satu isyarat tentang kekhususannya Rasulullah SAW, yang mana ini isyaratnya ini bahwasanya Nabi SAW itu nanti, ya maksudnya dulu ya, nanti maksudnya itu akan mendapatkan tongkat estafet kekuasaan. Jadi dari Nabi satu ke Nabi lain itu tongkat estafetnya terus berlanjut. Dan pasti akan menjadi orang yang berkuasa. Nah, itu ketentuannya begitu. Nah, ini isyaratnya begitu. Karena Rasulullah ini adalah anak keturunannya Nabi Ismail, maka beliau itu akan menjadi orang yang berkuasa. Dan itu dibuktikan dengan sejarah yang kita pelajari, yaitu beliau menjadi orang yang berkuasa di Mekah. Apa namanya? Peristiwa Fathul Makkah. Nah, peristiwa Fathul Makkah itu adalah kekuasaannya Rasulullah SAW. Maka kita tahu di dalam peristiwa Fathul Makkah itu Ka'bah yang di dalamnya ada berhala-berhala. Itu ketika peristiwa Fathul Makkah, berhala-berhala itu dihancurkan, dikeluarkan, dihancurkan. Jadi semuanya yang berbau-bau musyrik itu sama Rasulullah dihabiskan. Sehingga Fathul Makkah itu ya dikuasai oleh Rasulullah SAW. Sehingga Makkah itu menjadi mayoritas umat Islam. Faja'ala siqayah lil Abbasi wa li waladihi
wa ijabatal baiti li Utsman bin Abi Syaibah wa aqabihi ila yaumil qiyamah. Maka ketika dalam proses Fathul Makkah itu Nabi SAW itu memberikan satu tugas, yaitu yang disebut dengan sikoyah. Sikoyah. Nah, ini sikoyah ini adalah salah satu tugas yang mulia. Jadi dulu itu sebelum Rasulullah SAW itu diutus ke Mekah, itu orang-orang jahiliyah itu senang ketika mendapatkan satu tugas, dan tugasnya ini adalah tugas yang diidam-idamkan oleh orang-orang di Mekah. Jadi sikoyah itu istilah, yaitu satu istilah. Sikoyah itu adalah orang-orang yang suka menyiapkan air untuk penduduk Mekah ketika itu. Juga orang-orang yang suka menyiapkan air untuk jamaah haji. Nah, itu namanya sikoyah. Nah, tugas ini itu Nabi memandangkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wali-waladi, dan kepada anak keturunannya Ibnu Abbas. Jadi untuk urusan sikoyah, jadi kalau ada tamu dari luar datang ke Mekah, nah beliau itu yang menyiapkan air-air. Atau ada jamaah haji ke Mekah, itu beliau itu yang menyiapkan air-air. Nah, itu tugas yang terhormat. Dari sebelum Rasul diutus, orang-orang jahiliyah itu paling demen, rebutan pengen jadi sikoyah. Nah, kemudian wahijabatal baiti, dan juga juru kuncinya Ka'bah. Jadi dari dulu Ka'bah itu selalu dijaga, ada kuncinya. Nah, orang yang memegang kunci Ka'bah itu namanya Utsman bin Abi Syaibah. Jadi Utsman bin Abi Syaibah ini dari dulu, sebelum beliau itu masuk ke dalam agama Islam, Utsman ini sudah memegang kunci Ka'bah. Nah, bahkan sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, itu ketika Nabi pengen masuk ke dalam Ka'bah, itu sama Sayyidina Utsman ini dilarang, nggak boleh. Ketika itu belum masuk Islam. Karena dulu di zamannya Rasulullah masih awal-awal, itu Ka'bah itu pintunya nggak tiap hari dibuka. Kalau tidak salah setiap hari Senin sama Kamis dibukanya. Jadi di luar itu nggak boleh, siapapun nggak boleh ada yang masuk. Nah, ketika Rasul minta sama Sayyidina Utsman, nggak boleh dilarang, nggak boleh, karena bukan waktunya. Nah, lalu ketika Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah masuk ke dalam agama Islam, nah maka beliau itu memberikan kuncinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah dikuasai oleh Rasulullah. Nah, tapi meskipun begitu, karena dulu Sayyidina Utsman ini sempat menolak Rasulullah, tapi beliau masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah tetap kepengen Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah ini untuk menjadi juru kuncinya atau yang memegang kunci Ka'bah. Wa aqbi, sampai keturunannya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau antum mau tahu siapa yang memegang kunci Ka'bah, yaitu keturunannya Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah sampai detik ini. Jadi kalau siapa yang memegang kunci Ka'bah, yaitu keturunannya Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah sampai hari kiamat, itu turun temurun. Bahkan dulu ada sahabatnya Rasul nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kunci Ka'bah ini dipegang oleh Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah, kemudian ada orang yang ingin mengambil daripada kunci Ka'bah tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah marah. La yanzi'uha minkum illa zalim. Tidak boleh ada yang mengambil daripada kunci Ka'bah ini di antara kalian illa zalim, kecuali orang zalim. Jadi kalau ada orang-orang coba-coba
mengambil kunci Ka'bah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah itu sama Nabi dicap orang zalim. Nah, maka dari dulu sampai sekarang nggak ada orang yang berani mengambil alih kunci Ka'bah. Jadi keturunannya Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah itu sampai hari kiamat sudah distempel sama Rasul. Jadi kalau sudah distempel sama Nabi, ada coba-coba yang berani nggak kira-kira? Maka ketika itu Nabi memperingatkan dia orang zalim. Ini Nabi sampai mewasiatkan. Jadi kalau ada orang ngambil, dia orang zalim. Jadi kalau orang zalim itu orang baik atau bukan kira-kira? Orang zalim orang baik atau bukan? Orang jahat. Jadi keturunan Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah itu sampai detik ini memegang kunci Ka'bah. Terus gimana keturunannya? Allah, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah nanya. Tapi nanti coba untuk nanya sama penjaga Ka'bah atau sama askar Ka'bah, itu tanya yang megang kunci Ka'bah. Jadi yang megang kunci Ka'bah adalah Sayyidina Utsman bin Abi Syaibah serta keturunannya sampai hari kiamat.